Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya mau mengajak saudara berbicara sedikit tentang penyembahan berhala. 1 Yohanes 5 ayat 21 dengan lantang mengatakan, "Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala." Mengapa? Di dalam Mazmur 31 ayat 7 dijelaskan bagian A, "Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia, tetapi aku percaya kepada Tuhan." Jelas dikatakan di sini, saudaraku, ada masalah yang sangat serius dengan penyembahan berhala. Tahukah saudara bahwa penyembahan berhala pada zaman sekarang berbeda sekali dengan penyembahan berhala pada zaman dahulu, ya? Karena saat ini kita bisa saja menjadikan apa saja menjadi berhala. Handphone saudara bisa menjadi berhala. Apabila saudara merasa tidak cukup hidup ini, kalau saudara tidak memegang handphone atau membawa handphone saudara. Pekerjaan saudara bisa menjadi berhala apabila pekerjaan saudara mengambil posisi Tuhan. Bahkan anak, cucu, menantu, suami, istri saudara bisa menjadi berhala ketika itu menjauhkan saudara dari Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara tentu ingat tentang Raja Salomo. Seseorang yang sangat dikasihi Tuhan. Raja Salomo mengalami sebuah pengalaman bersama dengan Tuhan yang sangat luar biasa. Beberapa kali dia bercakap-cakap dengan Tuhan dengan dahsyatnya. Bahkan ketika meresmikan bait suci Allah, lawatan Tuhan sedemikian luar biasa. Namun apa yang terjadi, saudaraku, dicatat di dalam Alkitab 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai dengan 11. Di sana digambarkan bagaimana akhirnya Salomo kehilangan segala sesuatu. Saya bacakan mulai dari ayat yang pertama. "Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing, di samping anak Firaun ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka." Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak sepenuh hati mengikut Tuhan seperti ayahnya Daud. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu, yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada Allah-Allah mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain. Akan tetapi ia tidak berpegang pada perintah Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, "Oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu." Apa yang membuat kita akhirnya jatuh ke dalam penyembahan berhala sebagaimana yang dialami oleh Salomo? Yang pertama, hati yang tidak diisi oleh cinta yang total akan memberikan kesempatan bagi kita untuk mencintai yang lain, yaitu berhala-berhala. Salomo tidak lagi memiliki hati yang penuh mencintai Tuhan. Dia sudah mulai tergoda dengan segala sesuatu yang ada di sekelilingnya. Dan tanpa dia sadari, itu semuanya menyeret dia
untuk menjauh dari Tuhan. Berulang kali ayat Alkitab tadi mengatakan Salomo tidak lagi sepenuhnya mencintai Tuhan. Salomo tidak lagi sepenuhnya mencintai Tuhan. Di dalam kitab Wahyu juga ditegur, engkau tidak boleh suam-suam kuku. Kalau panas ya panas, kalau dingin ya dingin. Orang yang tanggung-tanggung ngikut Tuhan, mereka sangat mudah jatuh ke dalam penyembahan berhala. Mari hati kita ini diisi cinta yang penuh kepada Tuhan, supaya tidak ada tempat untuk mencintai berhala. Yang kedua, saudaraku, mengapa kita bisa terseret? Saudara perlu pikirkan baik-baik ini. Mencintai satu berhala akan membawa kita kepada berhala yang berikutnya. Ya, lihat tadi Salomo, dia jatuh cinta kepada perempuan-perempuan yang tidak takut Tuhan. Karena dia mencintai perempuan yang tidak takut Tuhan, akhirnya dia harus menyembah Allah, yaitu berhala-berhala perempuan-perempuan yang dicintainya itu tadi. Sekiranya Salomo mencintai perempuan yang takut akan Tuhan, maka Salomo pun akan menyembah Tuhan yang sama dengan yang disembah oleh perempuan yang dicintainya. Ketika kita jatuh kepada satu berhala, itu tandanya kita harus siap-siap kepada berhala berikutnya. Lihat, ketika orang jatuh kepada cinta akan uang, apa yang terjadi? Dia akan jatuh kepada berhala-berhala berikutnya, dia jatuh kepada dosa-dosa berikutnya. Akhirnya dia mengidolakan barang-barang mewah, dia suka akan hedonisme, itu menjadi berhala mereka. Dan dari satu dosa ke dosa yang lain, dari satu berhala ke berhala yang lain, dari satu keterperosokan ke keterperosokan yang berikutnya. Dan yang ketiga, saudaraku, yang perlu kita mengerti di sini adalah Allah tidak memberi ampun kepada penyembah berhala. Saya ulangi, Allah tidak memberi ampun kepada penyembah berhala. Saudara tadi lihat, firman Tuhan berkata 2 kali Tuhan sudah berjumpa dengan Salomo, dan berulang kali Tuhan sudah mengingatkan Salomo jangan menyembah berhala. Tetapi dia tidak mengindahkannya. Tuhan menghabisinya tanpa ampun. Sikat habis oleh Tuhan. Jangan, karena penyembahan berhala sungguh sangat menyakiti hati Tuhan. Mari kita cintai Tuhan, pagari diri kita, dan taat kepada firman-Nya. Tuhan Yesus menolong saudara.